Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberi kesempatan, kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita di kitab Ushulul Tsalatsah. Dan sama-sama telah kita ketahui bahwa di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat umur yang panjang. Dan dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Nabi bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia mereka adalah tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan amalan dia baik. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia umur yang panjang kecuali dengan umur tersebut dia pakai, dia isi dengan ketaatan, kebaikan, dan dia mengisi hari-harinya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kemudian dalam lanjutan sabda tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syarrun nasi, dan seburuk-buruk manusia. Siapa mereka? Man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya. Wa syarru amalu, akan tapi amalan dia malah buruk. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang kepada dia, namun ternyata umur yang panjang tersebut dia isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, syarrun nas, mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu adalah dia umurnya panjang tapi dia isi dengan amalan-amalan yang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Panjang umur kita, dan saat ini mungkin kita sudah 30, 40, mau menganjak 50 mungkin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan ihsan sampai dengan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di ma'rifatu al-Islam, mengetahui agama Islam, dan kita masuk ke dalam pembahasan al-iman, ya. Kita masuk ke dalam pembahasan beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan kemarin, ya, bahwa mengenal, ya, mengetahui agama Islam ini terdapat rukun-rukunnya, ya. Rukun yang pertama, ya, adalah Islam. Yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Dan malam hari ini kita akan membahas, ya, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol, siapa yang baca dulu? Matanya singkat saja di halaman 137. Dan
Nggak ada. Taib. Tafadhal Abu Izul. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan al-haya, malu, adalah salah satu dari cabang iman. Wa arkanuhu sittatun an tu'mina billah, dan rukunnya ada 6: beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap qadar yang baik maupun yang buruk. Hasbu, sampai situ aja nggak apa-apa. Kita sampaikan kemarin bahwa iman itu dia cakupannya adalah ihsan. Kita kasih begini kemarin, kemudian ini adalah al-iman, ya. Iman, ini imannya adalah ihsan. Kemudian adalah ini Islam, al-Islam. Ya, seperti ini kita kasih gambaran kemarin, ya, Islam. Cangkupan ini, ya, kita katakan kemarin bahwa Islam itu dia jauh lebih besar dibandingkan dengan iman. Ya, adapun iman, ya, cakupannya lebih besar dibandingkan dengan ihsan. Ya, sehingga orang yang beriman itu pasti dia Islam. Belum tentu sebaliknya. Orang yang Islam belum tentu dia mukmin, dia beriman. Di cakupan dari Islam ini dia jauh lebih besar dibandingkan dengan iman. Kita kasih gambaran kemarin seperti itu. Ya, sehingga para ulama mereka mengatakan bahwa fal imanu a'ammu minal Islam. Ya. Fa kullu mu'minun muslimun. Dan setiap orang mukmin dia adalah muslim. Wa laisa kullu muslimun mu'minan. Akan tetapi setiap muslim belum tentu dia beriman. Ya, dan tidak setiap muslim dia itu mukmin, dia tidak beriman, belum tentu. Ya, jadi walaisa kullu muslimin mukminan, dan tidak setiap orang muslim itu dia beriman, seperti orang munafik tadi. Seperti orang munafik. Mereka secara zahirnya mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, tapi dalam hati mereka mengingkarinya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang al-iman. Tadi dibacakan, ya, adalah martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua. Ya, kalau tingkatan yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah al-iman. Ya. Apa itu iman? Ya, iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu berjumlah lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70 cabang. Ya, iman itu lebih dari 70 cabang. Fa'alaha, dan yang paling, ya, yang paling tertinggi iman itu, yang paling tertinggi dalam beberapa riwayat yang lain, ya, mengatakan bahwa a'dhamuha, yang paling agung. Sebagian riwayat lagi mengatakan adalah
wa afdaluha, yang paling afdal. Ya, kenapa? Karena dengan la ilaha illallah kita sebutkan kemarin tentang keutamaannya. Di antaranya adalah fariqatun bainal muslim wal kafir. Dia pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Termasuk juga daripada keutamaan di sini dari la ilaha illallah itu adalah dia sebagai kata yang terakhir ketika seorang mengucapkan. Kata yang terakhir ketika dia mengucapkannya, dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'lah yang ini adalah qaulu la ilaha illallah. Adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling penting adalah la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari kiamat nanti orang akan dikeluarkan dari neraka. Dia akan dikeluarkan dari neraka ketika hati dia ada mithqala dzarrah, secuil ada keimanan dalam hatinya. Ya, la ilaha illallah yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah. Ya, yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Maksudnya apa? Adalah menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu orang yang sedang berjalan. Ya, baik berupa batu kah, ataupun juga duri kah, sampah kah, ataupun lain semisalnya yang mengganggu orang yang melewati jalan tersebut. Dan keutamaannya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin." Ada seseorang dia berjalan dalam suatu jalan. Fawajada ghusna syaukin, ternyata di jalan tersebut dia mendapatkan ghusna syaukin, duri di atas jalan tersebut. Fa'akharahu, kemudian dia menyingkirkannya. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya karena dia menyingkirkan duri tersebut. Faghfarallahu lahu, maka Allah pun mengampuninya. Keutamaan yang luar biasa. Jadi ketika kita melewati kemudian ada hal-hal yang mengganggu orang yang berjalan, kemudian kita menyingkirkannya, maka dengan ikhlasnya kita, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kecil, yang paling rendah daripada keimanan tersebut. Wal haya'u, dan malu itu ya syu'batun minal iman, adalah merupakan salah satu cabang dari iman. Malu merupakan salah satu cabang daripada iman. Apa itu malu? Ya, para ulama di sini mereka mengatakan bahwa sifat atau kesan ya yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muru'ah atau kehormatan dirinya. Ya, malu kata para ulama adalah sifat dan kesan yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muru'ah atau kehormatan dirinya. Akan tetapi tidak semuanya malu itu adalah yang baik, tidak demikian. Karena ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin." Seseorang dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu atau belajar ilmu mustahyin, orang yang malu, wala mustakbirin, itu juga orang yang sombong. Orang yang sombong dan juga orang yang malu, sesuai dengan hadis tadi, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Kenapa?
Mungkin dia merasa sombong, dia merasa sudah bisa, sehingga dari situlah mungkin dia merasa gampang. Ada juga mustahil yang malu, mungkin karena tua. Itu yang permasalahan kita ya, udah tua masa kita belajar sama anak-anak muda. Seperti itu, nah ya seperti itu. Dan memang itu yang menjadi kendala kita ketika kita belajar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam salah satu ungkapannya, tafaqqahu qabla an tasawwadu. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum datang masa tua. Sebagian mengatakan tasawwadu itu sebelum datang masa tua, karena masa tuanya adalah masa yang benar-benar menghalangi orang untuk belajar. Dan mungkin kita rasakan malu, ya sudah terlambat. Di antara alasannya kita di antara banyak kesibukan yang lain dan seterusnya. Itu perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasawwadu di situ kalau tadi adalah karena umur, karena sebelum tua. Sebagian lagi mengatakan bahwa sebelum dia menjadi tuan, sebelum dia menjadi tokoh dalam suatu tempat tersebut, atau sebelum dia menjadi seorang, kalau kita bisa artikan adalah menjadi sudah ditokohkan. Karena itu yang menghalangi. Masa saya sudah dihormati, masa saya harus belajar bersama dengan anak-anak kecil, masa saya ini dipandang di suatu tempat, kemudian masa saya harus belajar duduk di hadapan orang dan seterusnya. Ala kulli hal, bahwa malu ini adalah sifat dan kesan yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muru'ah atau kehormatan diri. Ya, bahkan termasuk malu itu adalah kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu dia tidaklah datang kecuali hanya pada kebaikan. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma'syita. Yang merupakan perkataan para nabi-nabi terdahulu kepada orang-orang yang manusia yang terdahulu adalah idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna ma'syita, kerjakan apa yang kalian mau. Tentu bagi manusia malu mengerjakan apa yang dia mau. Ada undang-undang, ada koridor-koridor tersendiri yang perlu harus untuk dia tanamkan pada dirinya. Baik, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di sini adalah tadi kata beliau rahimahullah taala, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu ya syu'batun minal iman, adalah cabang, salah satu cabang daripada al-iman. Kita sampaikan kemarin para ikhwan, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, setiap ya dari Islam, iman dan ihsan ini mempunyai rukun-rukun yang mana semua rukun-rukun tersebut harus untuk kita mendatanginya atau kita mengamalkannya. Sama seperti rukun dalam sholat ya. Seseorang tidak bisa dikatakan sholatnya sempurna kecuali rukun-rukun tersebut terpenuhi. Ya, seseorang tidak dikatakan mengerjakan sholat kecuali ada rukun-rukunnya yang harus dia penuhi. Begitu juga wudhu, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi maka wudhu dia tidak sah. Begitu juga zakat dan seterusnya. Begitu juga dalam permasalahan iman ini, ada rukun-rukun yang perlu untuk kita ketahui dan sama-sama kita hafal. Rukun-rukun iman itu ada 6, ya, ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billahi, adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
rukun yang pertama. Kita akan membahas tentang rukun yang pertama ini. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwa iman ini mempunyai rukun-rukunnya adalah hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Hadis Jibril alaihi salatu wasalam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini panjang, kita baca ringkasnya adalah antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Iman adalah hendaklah kamu mempercayai Allah, beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Ya, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadhil Abu dibaca halaman 140. Nah, rukun iman antu minabillah, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah mengandung 4 unsur. Pertama, beriman akan adanya Allah, dan mengimani adanya Allah itu bisa dibuktikan dengan fitrah, akal, syarak, dan indera. Adapun dalil fitrah, setiap manusia mempunyai fitrah mengimani adanya Tuhan yang menciptakan dirinya tanpa harus didahului dengan berpikir dan mempelajari sebelumnya. Fitrah ini tidak akan berubah melainkan ada pengaruh lain yang mengubah hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yulasu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Cukup baik. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 4 unsur penting. Ada 4 unsur penting yang perlu untuk kita yakini bersama. Ya, ada unsur penting. Yang pertama adalah beriman akan adanya Allah, ya. Beriman akan adanya Allah, ya. Empat, ya. Yang pertama adalah ini dia, beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita beriman bahwa Allah itu ada. Ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting unsur yang pertama adalah kita beriman dulu bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita mau beriman kepada Allah kalau ternyata Allah nggak ada? Itu logikanya. Jadi sebelum kita beriman bahwa kepada Allah, berarti kita wajib meyakini, membenarkan bahwa Allah itu ada. Ya. Beriman dengan adanya Allah itu, ya, kita meyakini itu adalah bisa kita buktikan dengan bukti-bukti, ya. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang orientalis yang mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Semua alam semesta, pergantian malam dan pagi, malam dan siang, peredaran matahari, pergantian musim. Kata orang orientalis bahwa
itu dengan tabiatnya seperti itu, tidak ada yang mengaturnya, tidak demikian. Ya, semuanya seorang mukmin harus meyakini bahwa semuanya itu pergantian siang dan malam, kemudian peredaran matahari dan bulan, pergantian musim dan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang mengaturnya. Dapat dibuktikan, ya, mengimani adanya Allah itu dapat kita bisa buktikan dengan beberapa bukti. Bukti dari fitrah itu sendiri, dari akal, ya, ataupun juga dari syara atau dari syariat, dan juga bisa kita buktikan dengan indra. Ya, bisa kita buktikan nanti dengan fitrah, ya. Nanti bisa fitrah, kemudian nanti akal, nanti adalah syara, ini dalil, ya. Adapun juga dengan panca indra. Nah, ya, dari fitrah sendiri, ya, adalah setiap manusia itu, ya, dia mempunyai fitrah, yaitu dia mengimani adanya Tuhan yang menciptakan dirinya, ya, tanpa harus didahului berpikir ataupun juga mempelajari sebelumnya, ya. Dan fitrah itu selama tidak bisa dirubah, berarti dia akan tetap sesuai dengan fitrah tersebut. Sebagaimana dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, kemudian Nasrani, dan juga Majusi. Itu adalah dalil dari fitrahnya, ya, dari fitrah. Kemudian dalil dari akal tersebut, ya, bahwa itu dia tadi kita sampaikan bahwa seluruh makhluk yang terdahulu, ya, makhluk-makhluk yang terdahulu sampai dengan sekarang, ataupun juga yang akan datang, ya, mereka meyakini, ya, mereka meyakini bahwa tidaklah mungkin alam semesta ini terwujud dengan sendirinya, sebab sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri karena sebelumnya dia tidak terwujud. Lalu bagaimanakah mungkin dia menjadi pencipta? Jadi segala sesuatu yang ada ini tidak mungkin dia tiba-tiba sendiri, pasti ada yang menciptakannya, ya, pasti ada yang menciptakan, baik itu apa saja, pasti ada yang menciptakan. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa adalah sang penciptanya. Kita lihat kisah di situ, ya, Jubair bin Mut'im, ya. Jubair bin Mut'im ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, ya, ayat yang 35. Di situ Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakannya diri mereka sendiri? Maka dalam hadis mengatakan Jubair bin Mut'im tadi, dia ketika dalam keadaan musyrik, dia berkata bahwa hampir-hampir hati saya melayang karena mendengar ayat tadi, dan itulah awal tertanamnya keimanan dalam hati saya. Jadi ketika dalam keadaan musyrik, dia mendengar Nabi SAW sholat maghrib membaca surat At-Tur ayat yang 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Maksudnya apa? Semuanya ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu itu dia menciptakan diri dia sendiri ataupun datang dengan tanpa ada yang menciptakannya, ya. Taib, itu dia tentang dalil tentang akal. Dalil tentang syar'i, ya, adalah banyak sekali, ya. Di antaranya adalah bahwa seluruh kitab samawi, kitab-kitab samawi, ada agama samawi, ya. Agama itu ada dua. Kalau antum sering dengar, ada agama samawi. Agama samawi ini, samawi dari sama, adalah agama-agama yang dia diturunkan dari langit. As-samawi, ada agama samawi. Samawi, kitab-kitab samawi itu adalah
agama sama agama yang diturunkan dari langit. Lain halnya dengan selain bukan samawi. Lawan dari agama samawi, agama-agama yang mereka buat oleh manusia. Mereka buat, kemudian mereka menjadikan bahwa ini adalah agama. Adapun agama-agama samawi, agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika turun semuanya dirubah, diganti dengan para rahib-rahib mereka. Berbeda dengan Islam dijaga sampai dengan sekarang ya. Seluruh kitab samawi semuanya membicarakan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Mulai kitab Taurat, Injil, Zabur, As-Suhuf, semuanya adalah menceritakan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang dari indra, panca indra itu adalah sering kita dengar ya, kita sering mendengar dan menyaksikan bahwa orang-orang yang mereka dikabulkan doanya, atau ditolong ya, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Maka dari itu ini merupakan diantara salah satu bukti kuat adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 76, wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu. Dan ingatlah kisah Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa, kami memperkenalkan doanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah berdakwah kepada kaumnya dan kaumnya menolaknya, kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan banjir. Ya, seperti itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga surat Al-Anfal ayat 9, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Jadi dari panca indra ini bahwa kadang kita berdoa ada yang mengijabahkannya. Maka ini menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Abu Izun, halaman 145. Yang poin yang kedua. Nah, mengimani rububiyahnya, artinya dialah Rabb, Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada sekutu dan penolong baginya. Rabb artinya zat yang memiliki hak menciptakan, berkuasa dan hak memerintah. Tidak ada pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa yang mutlak, dan tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Hasbuk sampai situ. Poin yang kedua ya, yang merupakan unsur yang terpenting ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani rububiyahnya. Ya, itu adalah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksud dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah dialah Rabb, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan penolong baginya. Ifradullahu ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah beliau Allah Subhanahu wa taala al-khalqi yang menciptakan segala sesuatu. Al-maliku yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi. Wat tadbiri, dan juga dialah yang mengatur, yang memerintahkan semua yang ada di muka, peredaran langit dan bumi, pergantian musim. Semuanya itu adalah tadbir Allah Subhanahu wa taala lah yang mengaturnya. Ya. Tidak ada pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa yang mutlak, dan tidak ada yang berhak memerintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ingatlah menciptakan dan memerintahkan itu
hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-13, "Dzalikumullahu rabbukumul lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmiri." Dan berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Adapun orang-orang yang mereka mengaku Tuhan seperti Fir'aun, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu melainkan hanya kesombongan yang ada pada diri dia. Dia merasa sombong, dia merasa bisa, akan tapi bukan demikian. Ya, pada hakikatnya keyakinan bahwa orang-orang ya pengikutnya pada waktu itu dalam hati mereka bahwa mereka mengingkari Fir'aun tersebut. Itu maksudnya dengan ar-rububiyah ya. Ifradullah ta'ala bil khalqi, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal mulki, yang menguasainya, rajanya itu Allah Subhanahu wa taala. Wat tadbiri, dan yang mengatur semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib 148 yang ketiga beriman pada uluhiyahnya. Hanya dialah sembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. La ilaha maknanya adalah al-ma'luhu, yang sinonim dengan al-ma'budu, yang disembah karena kecintaan dan pengagungan. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ya, poin yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyahnya. Ya. Maksudnya apa? Dimaksud dengan uluhiyah ini adalah hanya dialah sesembahan yang hak. Sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. La ilaha, la adalah ma'luhu, sinonim dari kata ma'luh, yang disembah karena kecintaan dan pengagungan. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi yang dimaksud dengan uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam peribadatan, mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Ifradullahu bitta'abbudilah bijami'i anwa'il ibadatil masyru'ati wan nafyu ibadatun masiwah. Ya, mentauhidkan Allah dalam beribadah pada setiap jenis-jenis ibadah yang disyariatkannya, dan juga menafikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, silakan. 153. Keempat, beriman kepada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk zatnya dan terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang batas baginya, tanpa tahrif mengubah, tanpa taktil meniadakan, tanpa takyif menentukan bentuk dan cara, dan tanpa tamstil menyerupakan asma dan sifatnya dengan asma dan sifat makhluk. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma
al-husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma al-husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan dari yang telah mereka kerjakan. Yang keempat adalah beriman kepada asma ini adalah nama-nama dan sifat, ya, dan sifat-sifat Allah. Nah, ini dia. Beriman pada asma ini adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya apa? Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk zatnya yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pantas baginya, tanpa tahrif mengubahnya, tanpa taktil meniadakannya, tanpa takyif menentukan bentuk dan caranya, dan tanpa tamthil, yaitu menyerupakan asma dan sifatnya dengan asma dan sifat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan pada dirinya dan juga apa yang telah disifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kaum sesat, ya, yang mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu adalah, yang dimaksud tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Wajah Allah itu maksudnya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Ahlu sunnah, ya, mereka hendaklah mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, yaitulah dia. Allah memiliki wajah, ya khalas. Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan, ya sudah, kita mensifati bahwa Allah memiliki tangan tanpa harus kita menyerupakan dengan makhluk, ya, tanpa harus menyerupakan dengan makhluk. Maka dari itu Imam Malik beliau mengatakan bahwa ini satu kaidah yang sangat agung sekali ketika kita ingin menguasai, memahami, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy itu adalah ma'lum, diketahui. Wal kaifiyatu majhulun. Bagaimananya itu adalah majhul, tidak diketahui. Bagaimana bersemayamnya kelas majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Apa dan bertanya bagaimana bersemayamnya, bagaimana istiwanya, bagaimana duduknya dan seterusnya, itu adalah bid'ah yang tidak boleh kita menanyakannya. Sebagian kaum, ya, golongan-golongan yang sesat, ya, mereka sebagian mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mu'attilah. Adapun juga musyabbihah. Sebagian yang mereka kelompok yang mereka menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka menyerupakan, ya, Allah dengan makhluknya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 180, ya, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran tadi, yang mereka menyebut
dalam menyebutkan nama-namanya. Ya, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi merupakan kaidah yang penting bagi kita, yang perlu kita yakini adalah bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Allah itulah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki telinga, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki dan seterusnya, tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat serupa dengannya. Dan kelak hari kiamat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara dan yang paling kenikmatan yang paling puncak nanti ketika seseorang sudah akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan merasa puas dengan kenikmatan yang dirasakan, tapi mereka penduduk surga akan meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan kenikmatan yang paling tinggi ketika seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada memiliki 4 unsur yang penting yang kita catat di sini, dan tidak bisa di antara 4 unsur ini kita pisahkan. Kita hanya memakai salah satu atau 3 dari unsur ini saja, tidak bisa. Harus keempat unsur ini harus betul-betul kita mengimaninya, sehingga dari situ terbuktilah bahwa benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan dari antum? Kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.